Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Saya berharap kalian sehat-sehat saja ya, tetap semangat dan tetap ceria. Kali ini kita masuk pada pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Yuk kita mulai. Ada percakapan tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama. Sepulang sekolah, mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku jadi tidak batuk-batuk lagi. Nah, sudah kalian dengar percakapan antara Dayu, Siti, dan Edo? Mengapa Dayu batuk-batuk? Kalian jawab pertanyaannya ya. Dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Jawabannya adalah Dayu batuk-batuk karena asap kendaraan bermotor yang kotor. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena kita menghirup oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan. Nah, jadi tadi Dayu batuk-batuk itu termasuk gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan itu? Mari kita lihat faktor-faktor apa saja. Yang pertama ada faktor fisik. Yang kedua ada faktor penyakit. Yang ketiga faktor lingkungan. Kita bahas yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau disebut umumnya prematur, yaitu organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Karena paru-paru bayi prematur, terutama yang lahir di bawah usia kandungan 30 minggu, belum sempurna. Ia seringkali mengalami apnea. Apnea adalah henti napas yang kemudian menyebabkan detak jantung melemah atau disebut bradikardia. Kalau kalian lihat, biasanya bayi-bayi seperti ini di rumah sakit ditaruh di namanya alat inkubator. Alat seperti kaca yang ditunjukkan pada gambar ini ya adik-adik. Bayi prematur seringkali mengalami bronkopulmonari dysplasia atau disingkat BPD, sebuah penyakit paru-paru yang bersifat kronis. Bayi yang terkena BPD juga biasa mengalami infeksi paru-paru dan bronkiolitis setelah lepas dari alat bantu pernapasan. Perawatannya biasanya bayi dengan BPD ini membutuhkan asupan oksigen dari alat bantu pernapasan agar stamina bayi lebih bagus atau prima. Ia perlu sering disusui. Itu tadi faktor fisik ya adik-adik. Sekarang faktor penyakit. Gangguan pernapasan bisa juga disebabkan oleh faktor penyakit. Banyak sekali ya penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan ini. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru.
Apa itu influenza? Influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk-batuk. Kalian bisa lihat influenza virus itu kayak apa di gambar ini, dan orang-orang yang terkena influenza itu seperti apa, dan beberapa cara penularan influenza disajikan dalam gambar ini ya, karena tidak menutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Kedua, tidak mencuci tangan setelah bersin atau batuk. Berikutnya, tidak menggunakan masker ketika flu dan batuk. Jadi adik-adik harus selalu menjaga diri dan orang lain dengan berbagai cara ini tadi ya, supaya jika terkena influenza tidak menular orang lain. Berikutnya ada asma. Penyakit asma ini apa ya? Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Adik-adik bisa lihat penyebab asma itu apa saja. Di situ ada gambar dan di bawahnya ada tulisan yang kecil ya. Kerja berat, serbuk bunga, serangga, bahan kimia, udara dingin, spora atau jamur, debu rumah, asap rokok, bau yang menyengat, polusi, marah, stres, bulu binatang. Itu penyebab asma ya. Kemudian kalian bisa lihat saluran pernapasan normal itu gambarnya seperti apa, yaitu disajikan di gambar ya. Kemudian saluran pernapasan penderita asma yang tengah itu, serangan saat asma terjadi, itu gambar yang pinggir itu. Jadi saluran yang tadinya lebar itu menjadi sempit ketika terjadi serangan asma ya. Dan biasanya orang yang terkena asma itu membawa alat. Alat ini berupa semprot untuk melegakan saluran pernapasan. Dan mungkin ada juga alat-alat yang lain yang dipakai oleh penderita asma ini. Penyakit berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Seseorang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Kalian bisa lihat bronkus yang normal dan bronkus yang terkena penyakit bronkitis. Ada gambar di situ disajikan, kuning-kuning itu yang penyakitnya, dan yang normal itu salurannya lebih lebar begitu. Jadi tidak sempit. Jelas sekali kalau sempit, udara yang masuk kan, oksigen yang masuk akan sedikit asupannya. Begitu adik-adik, kalian bisa amati gambar. Penyakit yang berikutnya ada emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Seiring waktu, kerusakan kantong udara semakin parah sehingga membentuk satu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Akibatnya, luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang yang menyebabkan kadar oksigen yang mencapai aliran darah menurun. Kalian bisa perhatikan gambar alveolus di gambar itu ya, ada yang rusak, ada yang normal. Jadi kalian bisa membandingkan mana yang rusak dan mana yang normal. Berikutnya ada kanker paru-paru. Kalian perhatikan gambar, ada bagian paru-paru sehat dan ada bagian kanker paru-paru. Jadi kalian lihat perbedaannya. Gambarnya itu ada semacam bulatan-bulatan seperti itu kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru ini dapat menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mengakibatkan kematian. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan salah satu 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia.
Jadi kalian hindari asap rokok, baik dari orang lain atau kalian sendiri coba-coba merokok ya, tidak boleh. Jadi kalian jaga kesehatan kalian secara maksimal karena banyak penyakit-penyakit gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh rokok. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham kan kalian tentang gangguan pernapasan? Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor fisik contohnya prematur, faktor penyakit antara lain asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru.